Hei, dengarkan baik-baik, pesan ini akan menusuk ke dalam. Jadi tarik napasmu dalam-dalam. Ketika kebenaran akhirnya merayap keluar dan membakar seperti api, kamu akan melihat wajah-wajah terkejut. Kamu akan melihat pikiran-pikiran yang kacau. Dan semua itu karena tak seorang pun yang mau mendengar sisi ceritamu. Gila kan? Mereka menghakimimu terlalu cepat. Mereka bicara terlalu dini. Dan kini, kebenaran pahit itu terungkap. Mereka gemetar. Mereka panik. Mereka tenggelam dalam rasa bersalah. Semua karena mereka tidak pernah punya keberanian untuk mendengarkanmu. Dan, hei, sebelum kita menyelam lebih dalam, aku ingin menyampaikan ini dengan cepat. Kamu yang menonton ini, adalah alasan mengapa pesan ini bahkan bisa bernapas. Waktumu berharga, kehadiranmu penting, kekuatanmu berarti. Jika pesan ini menyentuh hatimu, tandai dengan like dan mari terhubung lebih dalam dengan subscribe. Tetaplah bersamaku sampai akhir. Tuangkan pandanganmu di komentar. Klaim suaramu, karena yang satu ini adalah momenmu. Ceritamu, kebenaran, adalah pisau yang memotong lebih dalam daripada kebohongan manapun. Mereka berbisik di balik pintu tertutup, merencanakan, mengawasi. Tetapi tak satu pun dari mereka berhenti sejenak untuk melihatmu. Tak satu pun dari mereka bertanya. Mereka tidak pernah ingin mendengar sisimu. Dan sekarang, kebenaran pahit itu telah terkuak. Mereka mati karena rasa bersalah, bukan karena hukuman, bukan karena ketakutan, tetapi dari beban tak tertahankan, dari kebisuan mereka sendiri. Bisakah kamu merasakannya? Nyala api yang merayap perlahan itu. Saat kekuasaan terlepas dari genggaman mereka, mereka pikir mereka bisa mengendalikan cerita, memanipulasinya, memutarnya. Padahal, cerita itu selalu menjadi milikmu. Lihat sekelilingmu, setiap tatapan yang kamu hindari, setiap bayangan yang kamu lewati dengan tenang, setiap senyum sinis yang mencoba menyembunyikan ketakutan di balik kepercayaan diri. Itu semua adalah persiapan. Hidup sedang mengasahmu, mengajarkan kesabaran, menempa ketahanan. Dan kini, mereka terekspos. Orang takut pada apa yang tidak mereka mengerti. Mereka gemetar saat topeng yang mereka kenakan retak. Dan betapa mudahnya rasa bersalah mereka terlihat. Itu bocor, seperti air melalui kaca yang pecah. Kamu tahu, kebanyakan manusia berjalan dalam hidup dengan mata tertutup, menghakimi, menunjuk, berteriak, tanpa pernah berhenti untuk mengajukan pertanyaan sederhana. Mereka tidak pernah berhenti untuk mengukur bobot keheninganmu, tidak pernah berhenti untuk memahami kekuatan yang dibutuhkan agar kamu tetap tenang, tidak pernah peduli untuk menyaksikan baju zirah yang kamu tempa dengan tenang, lapis demi lapis, napas demi napas. Mereka tidak marah padamu, mereka marah pada diri mereka sendiri, dan dari sanalah penderitaan mereka berasal. Dan kamu yang berdiri di sana dengan tenang, bernapas, tak terpatahkan, kamu memegang sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka curi. Bukan kebohongan mereka, bukan tuduhan mereka. Kamu memegang kebenaranmu jelas, tajam, tak tergoyahkan. Itu adalah jenis kekuatan berbahaya yang tidak berteriak, tidak menuntut perhatian. Ia menunggu dengan tenang. Ia menunggu saat di mana mereka tidak bisa lagi mengabaikannya. Kekuatan itu ada dalam pembangkanganmu yang tenang, dalam penolakanmu untuk memainkan permainan mereka, dalam penolakanmu untuk tunduk di bawah beban penghakiman mereka. Kamu telah menguasai sesuatu yang tidak pernah dipelajari kebanyakan orang. Seni kesabaran, seni penguasaan emosi, seni mempertahankan diri, melawan gelombang ketidaktahuan dan tuduhan. Perhatikan kontrasnya. Mereka berisik, putus asa, gemetar di bawah beban cerita yang tidak pernah kamu sampaikan. Dan kamu stabil. Sungai yang tenang mengalir melalui badai. Mereka membuat diri mereka rentan, dan tanpa menyadarinya, tanpa perlu kamu berbicara, mereka menyerahkan sebuah cermin yang menunjukkan kekurangan mereka.
kepengecutan mereka, ketakutan mereka, dan ironi. Oh, ironi yang lezatnya adalah mereka percaya bahwa mereka adalah pemburu, pencerita, hakim, namun mereka adalah yang sedang dibedah oleh hati nurani mereka sendiri, oleh ketidakmampuan mereka untuk bertanggung jawab. Ini bukanlah balas dendam. Ini adalah kesadaran. Ini adalah pemahaman. Ini adalah kekuatan dari sekadar eksis dengan integritas. Mereka bisa memutar kata-kata. Mereka bisa memintal kebohongan. Mereka bisa mengorganisir kekacauan, tapi mereka tidak bisa menyentuh siapa dirimu. Kekuatan yang tenang, kejernihan, kesabaran, kedisiplinan. Ini adalah pelajaran dalam penguasaan emosi, dalam otoritas yang halus, dalam kerendahan hati yang mengalahkan arogansi. Dan saat mereka runtuh, saat rasa bersalah mereka menjadi bayangan yang tak bisa mereka hilangkan, kamu tetap kokoh, tak tersentuh bukan oleh kekerasan, bukan oleh kekuasaan, tetapi oleh kebenaran itu sendiri. Jadi, sekarang kamu tahu, mereka mati karena rasa bersalah. Perlahan, menyakitkan, tidak mampu berbicara, tidak mampu bertindak, tidak mampu bernapas tanpa hati nurani. Mereka sendiri mengingatkan mereka tentang sisimu. Tetapi, apa yang akan kamu lakukan dengan pengetahuan ini? Apakah kamu akan membiarkannya meracunimu dengan kesombongan, atau akankah kamu menyalurkannya, menggunakannya, dan bangkit lebih tinggi lagi? Karena ceritanya belum selesai, belum sama sekali. Dan babak selanjutnya, di mana kamu melangkah sepenuhnya ke dalam kekuatanmu, sedang menunggu. Dan sekarang, mari kita lihat lebih dalam pada keretakan yang mereka coba sembunyikan, kesudit-sadit pikiran mereka, di mana rasa malu membusuk dengan tenang, tak terlihat. Mereka pikir mereka bisa memanipulasi narasi, memutarnya demi keuntungan mereka, membuatmu tampak rapuh, tak berdaya, tidak penting. Tetapi mereka lupa satu hal, satu kebenaran yang tidak bisa dihapus. Pikiran yang mengamati dengan tenang, jiwa yang menolak untuk terburu-buru, yang melihat melalui setiap topeng, yang menguraikan setiap setengah kebenaran. Kamu adalah badai yang tidak bisa mereka panggil. Bayangan yang berlama-lama, tenang, gigih, sabar, menunggu. Mereka membawa beban kata-kata yang tak terucapkan, beban dari apa yang tidak pernah mereka tanyakan. Setiap tatapan yang kamu hindari, setiap anggukan diam yang mereka salah tafsirkan, setiap pengekangan yang kamu tunjukkan, semua itu menambah tekanan, rantai tak terlihat yang mengencang. Namun, mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak akan pernah menyadarinya. Inilah ironi pahit dari rasa bersalah mereka. Itu tidak menyerang tiba-tiba, itu merayap perlahan, hampir dengan lembut, sampai melilit pikiran mereka seperti tali, mengikat, mencekik, berbisik. Kamu tidak bisa membatalkan apa yang telah diabaikan. Dan kamu menonton dengan tenang dalam keheningan saat fasad mereka mulai runtuh, sepotong demi sepotong, tanpa kamu mengucapkan sepatah kata pun. Dunia ini penuh dengan pengamat, orang-orang yang berpura-pura, yang bergaya, yang berbicara tanpa berpikir, yang bertindak tanpa merasa. Mereka buta, tuli, terikat pada rasa tidak aman mereka sendiri. Namun kamu, yang berdiri di sana dengan tenang, menguasai emosimu sendiri, bernapas dengan presisi, mengendalikan reaksi, memiliki kekuatan yang tidak bisa mereka sentuh. Itu tidak mencolok, itu tidak berisik, itu disiplin, disengaja. Seni menahan diri, seni mengetahui bahwa kekacauan di luar tidak akan pernah mencapai ketenangan di dalam. Kamu adalah pelajaran yang tertulis dalam tindakan, peringatan yang disamarkan sebagai ketenangan. Perhatikan bagaimana rasa bersalah mengubah mereka. Ia memakan kesombongan mereka, kepercayaan diri mereka, kebohongan kecil yang mereka katakan pada diri sendiri. Mereka berebut, mereka tersandung, mereka mencoba menulis ulang sejarah. Tetapi masa lalu adalah kanvasmu, dan kamu telah melukisnya dengan kesabaran, dengan kebijaksanaan, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan.
Mereka berteriak dalam keheningan. Mereka marah dalam bayang-bayang. Mereka mencari sekutu. Mereka mencari pembenaran. Tetapi kebenaranmu tidak dapat disentuh. Ia ada secara independen, diam-diam, kuat seperti mercusuar yang membelah kabut, membimbing hanya mereka yang bersedia melihat. Dan inilah keindahannya, inilah pelajarannya. Dinamika kekuasaan berbalik. Mereka percaya merekalah yang mengendalikan persepsi. Mereka percaya dunia mendengarkan. Mereka percaya pengaruh mereka bisa mengintimidasi. Tetapi persepsi itu sendiri adalah cermin. Dan cermin hanya memantulkan apa yang nyata. Kamu adalah kenyataan yang tidak pernah mereka duga. Bukan ancaman yang lahir dari kemarahan. Bukan kekuatan yang lahir dari balas dendam. Tetapi kehadiran yang ditempa dalam disiplin, dalam kesabaran, dalam penguasaan emosi. Kamu adalah bukti bahwa suara yang paling keras tidak selalu memerintah dunia. Terkadang, keheningan yang diukur dengan hati-hati, dipegang dengan sengaja memiliki bobot lebih daripada teriakan apapun. Mereka akan terus memintal cerita, mengarang aliansi, meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kamu cacat, lemah, inferior. Tetapi merekalah yang terperangkap, yang terpenjara, bukan oleh tindakanmu, tetapi oleh ketidakmampuan mereka sendiri untuk menghadapi kebenaran. Rasa bersalah mereka adalah cermin yang memantulkan semua yang tidak pernah ingin mereka akui. Dan ia tumbuh dengan tenang, diam-diam, seperti tanaman menjalar di atas dinding yang runtuh. Kamu, di sisi lain, bergerak bebas, tidak terikat, tidak terhalang, sepenuhnya sadar, sepenuhnya hidup. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap napas yang kamu hirup, setiap momen ketenangan mengintensifkan keputusasaan mereka, tanpa kamu perlu bertindak agresif. Jadi, sekarang bagaimana? Akankah kamu membiarkan rasa bersalah mereka menginspirasi ketakutan, kebingungan, kebencian, atau akankah kamu mengubahnya, mengangkatnya, dan melangkah lebih jauh ke dalam kekuatan yang telah kamu kembangkan secara diam-diam? Setiap mata yang pernah menghakimi, setiap bisikan yang mencoba melemahkanmu, setiap tatapan yang meragukanmu, menjadi bahan bakar, menjadi panduan, menjadi bukti bahwa kamu sedang menguasai hidup dengan cara yang tidak akan pernah mereka pahami. Dan ketika mereka roboh, ketika beban tindakan mereka sendiri menjadi tak tertahankan, kamu akan tetap tenang, stabil, tak tersentuh, dan siap untuk langkah selanjutnya. Karena cerita ini tidak berakhir di sini. Itu baru saja dimulai, dan pertanyaan yang tersisa bukanlah apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, tetapi apa yang akan kamu lakukan. Dengan semua pengetahuan itu, dengan semua kesabaran itu, mereka selalu percaya keheninganmu berarti kekalahan, ketenanganmu berarti kebingungan, kesabaranmu berarti kelemahan. Tetapi keheningan bukanlah menyerah. Keheningan adalah strategi, dan kesabaran adalah pedang paling tajam yang bisa dibawa seseorang. Kamu telah mengasah pisau itu dengan tenang, membiarkan waktu memoles kesadaranmu, membiarkan hidup melatih instingmu, membiarkan setiap kesalahpahaman membentuk versi dirimu yang lebih jernih. Sementara mereka menjebak diri mereka sendiri dalam kesombongan mereka, dalam ketakutan mereka, dalam rasa bersalah mereka yang semakin berat. Setiap hari yang berlalu, kamu lihat, rasa bersalah mengubah orang, tidak seketika, tidak keras, tetapi perlahan, seperti kabut yang merayap melalui hutan, menutupi segalanya, mendistorsi bentuk, mengaburkan garis, memutarbalikkan apa yang tadinya kokoh menjadi sesuatu yang rapuh. Pikiran mereka sekarang mengembara, pikiran mereka berputar-putar, karena mereka tahu mereka tidak pernah bertanya, tidak pernah berhenti, tidak pernah menunjukkan tulang punggung untuk mendengar kebenaranmu. Penyesalan mereka tidaklah mulia. Itu tidak berakar pada belas kasih. Itu berakar pada ketakutan akan terekspos, ketakutan akan salah, ketakutan akan terlihat sebagai orang yang salah menilai. Dan kini mereka memutar ulang setiap momen,
Setiap pilihan, setiap asumsi, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa mereka dibenarkan. Tetapi, kamu tahu lebih baik. Kamu telah menyaksikan pola ini ratusan kali. Orang-orang yang berpura-pura percaya diri sambil gemetar di bawah permukaan. Orang-orang yang meninggikan suara karena mereka tidak memiliki stabilitas batin. Orang-orang yang bersembunyi di balik orang lain karena mereka tidak memiliki kekuatan sendiri. Kamu sama sekali tidak seperti mereka. Kekuatanmu dibuat, didisiplinkan, disengaja. Jenis yang tidak dapat ditiru karena diperoleh melalui pengendalian diri, melalui kejernihan emosional, melalui bertahan di sotsat yang membuat mereka akan hancur. Dan sekarang, kini kamu berdiri di persimpangan jalan, bukan karena kamu tersesat, tetapi karena kamu sedang menghitung, mengamati, memilih dengan bijak apa yang pantas mendapatkan perhatianmu dan apa yang sama sekali tidak pantas. Disinilah kekuatan sejati terungkap, bukan dalam konfrontasi, bukan dalam berteriak, tetapi dalam keterlibatan selektif, dalam memilih kapan harus berbicara dan kapan harus memegang keheningan seperti perisai. Orang berpikir kekuatan itu keras, tetapi kekuatan sejati, jenis yang terus tumbuh bahkan dalam beang-beang, adalah tenang, seimbang, tidak tergerak oleh kekacauan. Rasa bersalah mereka bukanlah tanggung jawabmu. Ketidaknyamanan mereka bukanlah bebanmu. Kamu tidak berutang apapun kepada mereka yang menciptakan cerita tanpamu. Tapi inilah bagian yang menarik. Sesuatu yang tidak pernah mereka duga, sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan. Kamu tidak akan mencari balas dendam. Kamu tidak akan mengejar pembenaran. Kamu tidak akan membuang energi untuk membuktikan apa yang sudah dibuktikan oleh kebenaran itu sendiri. Sebaliknya, kamu akan bangkit. Kamu akan menyempurnakan jalanmu. Kamu akan terus membangun dirimu dengan kesabaran yang sama yang membingungkan mereka, kedisiplinan yang sama yang mengusik mereka, ketenangan yang sama yang mengekspos mereka. Karena rasa bersalah kehilangan kekuatannya saat kamu berhenti bereaksi terhadapnya, dan rasa bersalah mereka sudah mulai memudar. Bukan karena kebenaran berubah, tetapi karena kamu berubah. Kamu tumbuh menjadi seseorang yang tidak membutuhkan permintaan maaf, pengakuan, atau penjelasan dari mereka. Kepercayaan dirimu tidak lagi bergantung pada meluruskan kesalahpahaman. Itu bergantung pada kejernihan di dalam, pada mengetahui nilaimu tanpa perlu orang lain mengonfirmasinya. Itu adalah jenis kekuatan yang tidak pernah dicapai kebanyakan orang karena mereka tenggelam dalam kebisingan pendapat orang lain. Sementara kamu belajar bernapas dalam keheningan. Dan izinkan aku memberitahumu sesuatu yang lucu, sesuatu yang ironisnya indah. Sementara mereka duduk di sana memutar ulang segalanya, mencoba meredakan rasa bersalah yang menggerogoti batin mereka. Kamu bebas, lebih bebas dari sebelumnya, karena narasi mereka tidak pernah mendefinisikanmu. Suara mereka tidak pernah membentukmu. Tuduhan mereka tidak pernah menjadi milikmu. Seluruh situasi ini, seluruh pergeseran ini mengekspos mereka, bukan kamu. Jadi, tarik napas sekarang. Yang perlahan, jenis yang menenangkan dada, menjernihkan pikiran, mengatur ulang semangat. Rasakan betapa ringannya dirimu. Rasakan betapa stabilnya kamu berdiri. Rasakan betapa kuatnya kamu bergerak melalui sotsat yang membuat mereka runtuh. Ini adalah transformasimu. Tidak keras, tidak dramatis, tetapi tak terbantahkan. Kamu menonton sejauh ini. Wow, kamu berani, brilian. Kamu tidak hanya mendengarkan, kamu mengerti. Ingat ini, keheninganmu adalah kekuatan, ketenanganmu adalah senjata. Dan ceritamu, ceritamu akan membuat mereka bergidik. Jadi, berjalanlah dari sini dengan kepala tegak. Karena orang-orang yang tidak pernah bertanya tentang sisimu, kini dihantui oleh sisi yang tidak pernah mereka dengar. Drop a comment, biarkan dunia mendengar versimu, apimu, bekas lukamu, comebackmu. Dan jika kamu merasakan ini, jika ini menyentuh,
sudut tenang di dalam dadamu, maka jangan hanya pergi. Like, share, dan subscribe. Karena kehadiranmu di sini, itu membuat kegilaan ini tetap hidup dengan indahnya.